Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Dan kita kali ini akan membahas tentang Elia Miron ya, yang mana di podcastnya Dr. Richard itu menjelek-jelekan Al-Quran dengan segmen yang mengatakan bahwa tulisan-tulisan ini sudah selesai dikanonisasi oleh Katolik. Gitu. Oleh pihak Katolik, kan? Yang mana itu maksudnya adalah kitab, gitu kan? Sebelum tulisan-tulisan palsu ini muncul. Nah, jadi tulisan palsu ini masuk adalah Quran. Jadi Quran itu di-mention sebagai tulisan palsu. Nah, ini harus kita bahas, guys ya. Harus kita bahas. Jadi gini. Pertama ya, yang perlu dipahami ya, ini saya nggak tahu ini Elia Miron belajar apa tidak ya, bahwa tulisan-tulisan yang dikanonisasi oleh gereja Katolik itu adalah posisinya ditemukan di laut mati dan di beberapa tempat. Jadi ingat ya, ditemukan, bukan ada serah terima, enggak, tapi ditemukan. Nah, beda dengan tulisan-tulisan palsu yang dituduhnya palsu itu tidak ditemukan, tapi ada serah terima turun-temurun. Mulai dari ucapan, didengarkan, dihafal, dicatat, lalu disampaikan lagi, didengar lagi, dihafal, dicatat, turun-temurun hingga generasi sekarang. Jadi tidak ada ditemukan, jadi tidak ada Al-Quran ditemukan, nggak ada. Tapi kalau tulisan Alkitab itu ditemukan, itu bedanya. Jadi kalau ngomong asli dengan palsu, ya, lebih kuat dua kemungkinan bahwa tulisan yang dikanonisasi itu yang palsu. Karena metodologinya adalah ditemukan. Siapa yang tahu yang ditemukannya siapa tidak gitu. Tapi kalau yang jelas asli, kenapa? Karena bukan metodenya ditemukan, tapi memang turun-temurun disampaikan melalui lisan, didengar, dihafal, begitu terus sampai zaman kita. Ini ada yang saya bayangkan misalnya gini. Ada orang menemukan suatu benda, anggaplah koin ditemukan, ada orang gali-gali, lalu ditemukan, ada koin ini. Lalu dia tidak ada serah terima, lalu dia meneliti, ini kayaknya ini koin ini berasal dari abad di Kerajaan Majapahit. Nah, sementara di lain pihak, orang yang mana koin ini adalah atau kitab ya, suatu kitab tulisan lah. Nah, itu bukan ditemukan posisinya, tapi adalah misalnya dari Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah koin atau kitab dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu bukan ditemukan, tapi memang ada bukti otentik yang mana ini adalah berasal dari tuturan dari rajanya Kerajaan Sriwijaya, lalu disampaikan kepada pengikutnya, dihafal pengikutnya, lalu dicatat, lalu diturunkan ke bawah sampai ke zaman sekarang. Nah, mana yang asli? Tentu yang dari Kerajaan Sriwijaya, kan tidak ditemukan, bukan ditemukan soal buku atau koin mungkin dari zaman Sriwijaya, enggak begitu. Makanya kalau dibandingkan ya, kalau kita mau jujur ya, membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran, jelas lebih kuat dugaan Al-Quran ini bukan kuat lagi juga, udah pasti asli, karena memang bukan ditemukan. Tapi kalau Alkitab ini ditemukan, sehingga kuat dugaan kemungkinan palsunya lebih tinggi, guys, karena ditemukan. Ya, makanya itu harus dipahami. Jadi di situ ya Elia ini Miron ini sudah salah gitu. Lalu yang kedua, ya, kalau kita lihat ya, Quran ini betul-betul apa semua yang Nabi Muhammad ucapkan. Gak ada kata-kata selainnya. Gak ada kata-kata para sahabat, gak ada kata-kata para murid-muridnya atau lainnya, gak ada. Betul-betul semuanya kata-kata Nabi Muhammad yang dihafal dan dicatat dan diturunkan turun-temurun. Tapi kalau ada di Alkitab, itu bukan hanya berisi kata-kata Yesus, tapi juga berisi kata-kata selainnya, bahkan kata-kata Paulus. Ada surat Paulus pada jemaat Roma, juga ada kata-kata yang lain gitu selain pada Yesus gitu. Jadi ya campur aduk gitu, guys. Ya kan? Nah, dan kalau kita lanjut, itu bertentangan antara Yesus ucapkan dengan Paulus atau yang lain ucap itu bertentangan. Itu kalau kita teliti ya, yang mungkin si MM ini tidak meneliti itu tuh.
dia menganggap bahwa ya ini mungkin ya sama saja gitu. Tidak, ini berbeda. Yesus ngomong A, Paulus ngomong B. Yesus mewajibkan sunat ya, bahkan dia pun sunat. Paulus tidak mewajibkan sunat. Bahkan Paulus terkesan meremehkan sunat, guys, dan juga hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi banyak hal yang bertentangan antara Yesus dan yang lainnya gitu. Nah, orang logis akan berpikir, ini kenapa bisa bertentangan? Harusnya kalau memang ini adalah sama dengan yang Yesus, kan yang pokoknya itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa bisa bertentangan gitu? Karena kita aja nggak bisa bertentangan dengan Muhammad, nggak bisa. Kalau kita bertentangan dengan Muhammad artinya sesat. Gitu. Kalau ada orang bertentangan dengan apa yang Nabi-nya ucapkan, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi apa itu berarti sudah sesat. Karena sudah berbeda. Bodohlah, karena ini yang isi kita tuh bertentangan. Apa yang di perjanjian baru dengan perjanjian lama itu bertentangan gitu, guys. Nah, makanya ini adalah suatu hal yang kita ragukan kebenarannya karena ada pertentangan. Karena kita meyakini, sebagai Muslim kita meyakini Yesus adalah benar. Jadi nggak mungkin selain kalau ada kata-kata yang bertentangan Yesus itu benar, nggak mungkin. Tapi faktanya itu bertentangan. Apa yang perjanjian baru itu ucapkan bertentangan dengan apa yang perjanjian lama ucapkan. Karena saya cek sini banyak kondisi di dalamnya gitu. Dan itu diakui sendiri oleh para pakar kita sendiri dari Universitas Harvard. Anda bisa lihat kajiannya itu adalah ada dari profesor dari Universitas Harvard itu menulis bahwa ada banyak pertentangan di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, guys. Nah, itu masalahnya. Ya karena. Jadi sekali lagi, dan bukti lain adalah tentang ini kuat dugaan tidak aslinya ya, yang mana dia nyebut itu palsu pada Quran, tapi sebenarnya lebih tepat ditentukan pada kitab dia sendiri yang dipegang sendiri ya, yaitu ada bayangkan ya, ada ditemukan juga kitab contoh kayak kitab Barnabas, ya Barnabas ditemukan gitu. Tapi karena isinya berbeda dengan Alkitab yang mereka kanonisasi, ditolak. Nah ini mereka ada tebang pilih namanya. Kenapa kok Barnabas ya diterima, tapi ini diterima? Nah, ini kan berarti ada namanya tebang pilih, ada namanya pilih-pilih gitu, guys. Kenapa gitu? Mentang-mentang berbeda lalu ditolak. Padahal sama-sama Injil Barnabas juga mulutnya Yesus juga, kenapa ditolak gitu? Hanya karena apa yang Barnabas sampaikan itu sama dengan yang Quran sampaikan itu. Nah ini menjadi masalah. Tapi padahal yang lain berkontradiksi di perjanjian baru ditolak dengan apa yang disampaikan perjanjian lama. Kok bisa? Coba. Sama-sama bertentangan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita teliti apa yang disampaikan Barnabas itu tidak bertentangan dengan perjanjian lama, tidak. Justru apa yang disampaikan Barnabas ini sama dengan Yesus sampaikan. Yang tidak sama itu adalah perjanjian baru. Jadi Barnabas dan Yesus itulah satu paket yang sama. Kalau mereka mau teliti lebih lanjut. Justru apa yang Yesus dan Barnabas sampaikan itu berbeda dengan perjanjian baru, gitu loh. Tapi akhirnya mereka menggabungkan kontradiksi yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru, justru menolak persamaan antara Injil Barnabas dengan perjanjian lama, guys. Itu yang perlu dipahami. Jadi metodologinya sudah tidak benar nih kita nilai gitu kan. Makanya jangan sok-sok ngomong tentang tulisan yang setelahnya yaitu yang dimaksud Quran itu palsu. Kitab Anda itu yang benar keasliannya, karena tidak melalui proses penyampaian, hafalan, turun-temurun, warisan, tapi hanya ditemukan. Itu loh masalahnya. Jadi sebelum Anda menuju kitab orang yang ada salah besar di situ, ada dulu kitab Anda. Bagaimana metodologi kanonisasinya? Apa sih yang dikanon itu? Bukan dari Yesus, bukan Yesus menyampaikan ini loh kitab yang saya tulis, yang saya ucapkan, atau ada murid-muridnya menyampaikan ini loh yang saya tulis berdasarkan dari Yesus ucapkan. Tidak ada, tapi ditemukan. Bulungan-bulungan ditemukan. Itu ada bayangkan. Kalau bisa kita memastikan itu asli, itu ditemukan. Kita nggak bisa memastikan itu asli. Suatu yang ditemukan itu sudah dapat dipastikan keasliannya, kecuali ada salah terima, gitu guys. Ya, itu poinnya. Misalnya gini, ada orang menemukan ya tulisan saya di suatu tempat. Misalnya tulisan saya ditemukan di Jakarta. Lalu orang meneliti dan mengatakan bahwa ini tulisan si Bobby.
Gimana cara memastikannya? Susah kan? Nah, jadi ada 50-50 kemungkinan. Bisa jadi itu tulisan saya, bisa bukan. Bisa jadi orang lain tuliskan gitu, tulisan orang lain itu yang dia apapun punya saya gitu, bisa jadi. Tapi untuk memastikan itu tulisan saya, lebih pasti itu adalah dengan cara saya menyerahkan ya, atau saya berucap, dicatat dan dikasih turun-temurun. Itu baru dipastikan keasliannya. Ada serah terima, ada warisan, itu baru. Kayak misalnya kayak contoh apa ya, yang gampang itu kayak benda-benda di museum. Nah itu. Misalnya benda-benda contoh kayak di museum Ahmad Yani, Anda tahu itu ada mobil peninggalan Jenderal Ahmad Yani. Itu dipastikan keasliannya kenapa? Karena dia ditemukan. Benda-benda yang ada di museum-museum pahlawan revolusi atau di Lombaya itu ditemukan, bukan ditemukan tapi serah terima. Keluarga Ahmad Yani Nasution menyerahkan propertinya untuk dijadikan museum. Ini loh peninggalan Jenderal Nasution, peninggalan Jenderal Ahmad Yani, dirawat sampai sekarang. Itu baru dipastikan keasliannya, gitu guys. Ketika misalnya ada sedikit pemugaran dicatat ulang, bisa ditentukan ini nggak asli lagi nih, dicatat ulang. Bisa kita yakini kebenarannya. Tapi kalau ada tiba-tiba, oh saya menemukan ini, ada mobil, kayaknya ini mobil Jenderal Nasution, bagaimana bisa coba nggak ada serah terima, benar apa tidak gitu. Nah, jadi sesuatu yang ditemukan tidak bisa diklaim kepastian keasliannya dibandingkan sesuatu yang datangnya turun-temurun, yang disampaikan, dihafal, dicatat dan disampaikan turun-temurun, nggak bisa dibandingkan guys. Jadi kalau mau jujur, kalau si Elijah Miron ini mau jujur, ya dia akan mengakui bahwa Al-Quran ini adalah dipastikan keasliannya datang dari Muhammad ya, dan isinya perkara benar atau tidaknya ya itu perlu kajian lebih lanjut. Tapi keaslian datang dari Muhammad itu pasti asli ya. Tapi palsu ya itu ditengarai lebih kuat dugaan itu ke Alkitab. Ya, kenapa? Karena tidak diturun temurun, tidak ada terima dari Yesus, dari muridnya nggak ada, tapi cuma ditemukan. Ya, itu masalahnya di situ. Ya itu yang perlu dipahami oleh Elijah Miron. Jadi sebelum Anda ngomong bahwa kitab yang datang setelah kitab itu palsu, yaitu Quran, ada cek kitab Anda sendiri. Jangan Anda bandingkan Quran. Jangan Anda asal ngomong sehingga menyinggung perasaan umat Islam. Ya, saya sebagai umat Islam sangat singgung oleh kata Anda. Ya, Anda tuh sangat tidak berpendidikan. Anda tidak mengecek, tidak meneliti, tidak mengkaji. Yang Anda tidak tahu kitab Anda itu bagaimana gitu. Sosok ngomong tentang Quran, tapi kitab Anda aja Anda tidak paham. Itu metodologi susunan kanalisasinya. Oke, jadi mungkin itu saja video kita kali ini guys ya, membahas tentang kesesatan Elijah Miron ya, tentang keyakinannya terhadap Al-Quran dan membandingkan dengan kitab dia yang ternyata lebih besar peluang kepalsuannya, dan Quran itu tidak mungkin palsu, nggak mungkin, itu pasti datang dari Muhammad pasti ya. Perkara benar salah itu kajian lain lagi ya, mungkin kita akan sampaikan dalam mungkin episode lain gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.